Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Nah, syukurlah kalau semua baik ya. Jadi karena itu yang Bapak harapkan. Nah, oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, Bapak minta kesediaan dari ketua kelas untuk membimbing kita dalam doa. Untuk ketua kelas, silakan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Sebelum itu Bapak cek kehadiran dulu ya, bahwa dia tahu berapa jumlah yang hadir hari ini dan ada yang tidak masuk. Oke, pertama Bali, adik Reno, adik Frankie, adik Simon, adik John, adik Martel, adik Sophia, adik Kartini, adik Marta, adik Johanna, adik apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, semua masuk ya? Oke. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, anak-anak tahu dalam kehidupan sehari-hari apa yang anak-anak butuhkan. Yang paling utama, peran utama sekali. Makan, kemudian minum ya betul, kemudian pakai, kemudian pokoknya masih banyak ya, banyak sekali kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan, tanpa minum, berarti kita bisa mati atau meninggal. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita butuh makan, minum, pakai, kemudian lain-lain. Oke. Namun di sini di pertemuan kali ini Bapak mengambil tentang makan. Anak-anak tahu sebelum kita makan itu harus cuci tangan, ya benar. Kita harus cuci tangan, barulah kita makan. Nah, kalau kita tidak cuci tangan, nanti akan menyebabkan apa dampak kalau kita tidak cuci tangan? Coba coba jelaskan. Ya betul, kalau kita tidak cuci tangan, nanti akan menyebabkan perut kita menjadi sakit, mual, muntah-muntah, kesakitan, dan lain sebagainya. Itu dampak dari kalau kita tidak cuci tangan. Nah, maka dari itu sebelum anak-anak makan atau pokoknya makan apa saja, makan nasi apakah makan sesuatu yang harus cuci tangan karena bakteri ini sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Nah, untuk itu anak-anak sudah pernah lihat bakteri atau belum? Bakteri teman-teman yang kita makan kemudian masuk ke dalam tubuh kita yang menyebabkan badan kita menjadi sakit, kita menjadi perut kita sakit, kemudian kita menjadi buang-buang air besar, kemudian muntah-muntah. Nah, kalian sudah pernah melihat apa bakteri atau minuman? Coba ini balik, coba mati, coba. Bakteri itu tidak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Artinya kita tidak bisa lihat pakai mata kita begini. Jadi dia itu sangat kecil sekali dan kita tidak bisa melihat.
penyedia untuk kecil sekali. Nanti setelah kita makan, ini kita tidak tahu, setelah kita makan atau anak-anak makan, masuk ke dalam tubuh kita, dia mulai bekerja dalam tubuh kita dan membuat sistem kita menjadi terganggu, inilah kita menjadi sakit dan apa segala macam. Oke, nah maka dari itu kita butuhkan di sini yang kita butuhkan untuk melihat apa bakteri atau kuman-kuman tersebut itu kita menggunakan apa untuk kita bisa dapat melihat kuman itu secara jelas bahwa oh iya itu kegunaannya begini. Apa yang kita butuhkan supaya bisa lihat apa kuman atau bakteri tersebut. Nah, betul mikroskop. Nah, maka dari itu yang kita bahas sekarang adalah mikroskop. Materi kita yaitu tentang mikroskop. Untuk sebelumnya, Bapak belum bagian kemarin karena Bapak dulu. Nanti sekarang dan sekarang Bapak baru sampaikan ke kalian. Bapak baru sampaikan ke kalian terkait materi kita. Baik, baik untuk tujuan untuk pelajaran kita hari ini, saya pikir tadi sudah saya jelaskan kalian sudah paham. Ya pembahasan saja, tapi juga bakal pembahasan dalam video itu kalian setiap hari. Oke, maka dari itu yang tujuan pelajaran kita sekarang yaitu siswa dapat mengetahui fungsi dan mengenal mikroskop, kemudian siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari mikroskop, kemudian siswa dapat mengetahui cara menggunakan mikroskop. Nah, langsung lanjut saja supaya kalian bisa melihatnya jelas dengan tujuan pembelajaran kita dan video. Nah, pertama tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita. Anak-anak bisa lihat. Ya. Kita akan masuk dengan pembelajaran materi kita. Nah, mikroskop ini pertama kali ditemukan oleh Galileo pada abad ke-13 sampai dengan 16. Waktu pada tahun 1609 langsung dia menemukan objek. Dia menemukan objek di situ, yaitu benda-benda tertipu ini. Nah, makanya dia mengemukakan itu sebagai mikroskop yang dapat melihat benda-benda terkecil dalam kehidupan. Nah, untuk apa pengertian mikroskop ini sendiri? Mikroskop atau disebut sebagai mikroskopi, nah, atau alat penyamat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro yang artinya kecil dan skopien yang artinya melihat. Jadi dalam mikroskop ini kita bisa definisikan akan sebagai mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Oke, dalam hal lain mikroskop adalah laboratorium menggunakan tes tunggal. Nah, perbesar seperti pembesaran sedangkan mikroskop menggunakan beberapa lensa yang dibentuk bersama satu objek. Nah, kita langsung masuk di fungsi mikroskop. Nah, fungsi mikroskop ini sama dengan penelitian, yang dimana fungsinya sebagai alat pengamat utama dari alat ini adalah untuk melihat benda ukuran kecil yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh para mata. Yang tadi Bapak sampaikan di pertama dalam video
kita sehari-hari seperti bakteri itu kita tidak dapat melihat. Nah, kita tidak dapat melihat dengan kasat mata. Makanya kita membutuhkan itu untuk bisa melihat benar-benar terkecil seperti itu. Kira-kira apa objek yang bisa dilihat dalam mikroskop? Ada beberapa objek ukuran sangat kecil yang bisa diamati dalam mikroskop. Yang sering kita gunakan dalam pembelajaran yaitu antara lain apa? Ayo coba kemudian jelaskan. Bukan jelaskan, tersebutkan saja. Tapi yang belum tahu nanti coba jelaskan. Nah, untuk pertama jaringan pada jaringan tumbuhan, kemudian jaringan pada hewan, kemudian virus, kemudian bakteri yang tadi kita jelaskan di awal di awal permukaan tadi, terus protozoa. Nah, kemudian dalam mikroskop ini terbagi menjadi dua. Ada mikroskop sederhana, kemudian mikroskop elektron, atau mikroskop sederhananya disebut sebagai mikroskop cahaya. Nah, untuk mikroskop cahaya atau sederhana ini merupakan jenis alat pengamat yang bermanfaat, yang memanfaatkan cahaya atau alami atau muatan. Nah, sebagai sumber energi untuk memperbesar banyak objek, sedangkan pada mikroskop elektron merupakan jenis alat pengamat yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Nah, kemudian ada mikroskop cahaya. Merupakan jenis alat pengamat yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar objek yang mati. Ada beberapa jenis yang berada di pasaran memiliki besar yang hampir sama, yakni yang dia punya ukuran pada mikroskop sederhana untuk kita melihat pakai lensa objek itu terdiri dari 4 sampai 100, 4 kali perbesar sampai 1 kali perbesar. Nah, maka dari itu mikroskop ini sangat penting sekali untuk kita bahas, karena ini juga yang dapat bisa membuat kita mengetahui bahwa jenis-jenis virus atau jenis virus atau sel-sel yang ada dalam tubuh kita atau bakteri yang ada dalam tubuh kita bisa mengetahui apa benda-benda tersebut atau jenis-jenis yang ada dalam tubuh kita, yang membuat kita menjadi semangat, loyo, dan membuat kita menjadi sakit dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini materi kita ya anak. Sebelum dari sini Bapak akan memberikan ini lembaran KPD sudah Bapak siapkan. Nanti Bapak bagikan ke kalian pertanyaannya atau tugas kelompok yang akan Bapak catat di depan. Nanti kalian bisa lihat mekanismenya dalam KPD yang Bapak bagikan. Nah, kemudian ya, jadi terkait materi kita tadi ada yang menjelaskan tentang apa itu mikroskop atau bagian-bagian yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ada yang kurang paham, kalau kurang paham bisa bertanya. Ya, mungkin Bapak rasa semua sudah paham ya, yang Bapak juga sudah paham. Oke. Di sini sudah ada lembaran KPD untuk bagian kelompok yang Bapak bagikan. Satu kelompok terdiri atas 5. Jadi nanti Bapak akan campur perempuan dan laki-laki semua. Baru
kalian memutuskan salah satu teman kalian menjadi ketua kelompok untuk nanti presentasikan kepada teman-teman kalian. Ya. Jadi langsung bagi kelompok ya. Untuk Jogja dari Valdi, Rino dan Franky bergabung dengan Sophia dan Kartini. Sedangkan Simon, John, Martin gabung dengan Marta dan Yohana. Oke, langsung saja ke teman-teman kelompok yang sudah lupa apa Bapak sampaikan. Dari teman-teman kelompok yang sudah Bapak sampaikan, dan jika sudah Bapak akan membagikan lembaran KPD, lembaran KPD atau lembaran jawaban yang diberikan kalian di sini dalam lembaran jawaban ini, Bapak langsung bagikan. Nah, untuk tugas nanti kalau ada yang kurang jelas nanti Bapak akan catat di depan, kalian bisa mengamati saja langsung di depan. Lalu bagiannya para lembaran jawaban. Oke, di sini tugas kelompok yang akan kalian bahas yang pertama yaitu kalian sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari mikroskop, kemudian sebutkan dan jelaskan langkah-langkah menggunakan mikroskop. Oke, Bapak berikan waktu 30 menit, 20 menit dikerjakan selesai dan 10 menit diberikan untuk atur presentasi. Apa tugas yang kalian catat tersebut. Oke, waktu Bapak berikan. Nanti jika ada yang tidak paham, langsung sampaikan ke depannya supaya membantu mendorong kalian pikiran untuk mengisi jawaban atau yang ada ini sudah tertera di tulis tugas dan pelajaran kalian. Oke. Baik, waktu habis ya, 10 menit langsung kalian presentasi. Silakan ketua kelompok kalian presentasikan hasil yang sudah kalian bahas atau kalian jawab lembaran kerja kalian. Ketua kelompok 1 silakan. Itu jawaban dari kelompok 1. Kita berulang apres ke kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan. Baik, itu jawaban dari kelompok 2. Sangat luar biasa sekali jawaban. Kita berikan waktu untuk kelompok 2. Oke. Jadi kita akan bahas ulang tentang apa tadi yang tugas ya. Tadi Bapak sudah tulis, kemudian sampaikan kalian, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian mikroskop. Nah, untuk bagian-bagian mikroskop serta fungsinya, untuk yang pertama itu lensa okuler. Lensa okuler ini terdapat di bagian mata kita yang disebut model yang gede. Nah, lensa okuler ini merupakan lensa yang terletak pada bagian atas. Alat kita juga bersampaikan biasanya lensa okuler ini merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observer.
atau untuk pengamatan yang si pengamat yang melihat objek tersebut. Nah, kemudian yang berikut ada lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan lensa tidak dekat dengan objek sampel yang akan diamati. Lensa ini jauh, artinya di bawah mikroskop. Yang ini juga kita akan beberapa yang dapat kita lihat untuk tidak dapat kita dengan mata melihat sampel tersebut. Kemudian ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini terletak dekat dengan objek yang akan diamati tersebut. Nah, kemudian ada revolver mikroskop. Nah, revolver ini merupakan tuas penyangga untuk lensa objek. Sedangkan pada media preparator mikroskop, ini ada media preparator mikroskop merupakan bidang kecil pada alat tersebut yang digunakan untuk meletakkan sampel yang diamati. Nah, kemudian kaki penyangga mikroskop. Itu kaki penyangga mikroskop ini merupakan fitur tambahan alat pengamatan. Biasanya tidak selalu terjadi pada mikroskop. Ya. Nah, untuk diafragma ini merupakan salah satu komponen yang penting dari alat pengamat. Yang fungsi sebagai ini ialah sebagai rangka atau frame alat itu sendiri. Nah, untuk skala dari preparat. Media preparat, skala preparat merupakan fitur tambahan pada media preparat. Di sini tersedia pada mikroskop yang bersifat berarti kayaknya dalam jawaban kalian kalau salah kalian bisa catat. Skala preparat, kemudian mikrometer atau mikrometer merupakan tuas fitur yang tersedia dalam laboratorium ini. Terus ini biasanya memiliki kita tahu fitur vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian tuas pengatur kecerahan. Kecepatan merupakan sebuah potensiometer yang dihubungkan ke pola lampu pada alat pengamatan ini atau mikroskop. Kemudian kita masuk yang untuk kelompok yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dan cara. Tadi ketua kelompok yang apa kelompok kedua sudah menjelaskan, hasilnya menjelaskan juga, tapi di sini untuk mendorong kalian untuk menjelaskan lagi ulang. Nah, di sini untuk cara penggunaan mikroskop antara lain letakkan pada meja yang datar dan stabil. Pastikan media kokoh, artinya pastikan supaya media kuat, tidak terjadi permasalahan atau jatuh mikroskop tersebut jatuh. Kemudian alat laboratorium ini menggunakan sumber listrik, jadi usahakan harus persiapkan aliran listrik, volt atau apa langsung itu tidak sederhana. Nah, untuk yang ketiga, sediakan objek yang telah diamati dengan mikroskop yang diletakkan di lingkungan alat pada alat mikroskop tersebut. Kemudian menggunakan terlebih dahulu mikrometer supaya menambahkan objek yang pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan alat ini letakkan pada meja preparat ini. Dia letakkan di preparat di atas mikroskop lensa objektif.
Kemudian putar revolver atau mobil besar yang dibutuhkan, kita mau berapa umpat atau istirahat untuk kemudian sesuai instruksi yang akan diamati nanti sesuai prosedur untuk mengamati objek. Nah, yang berikutnya, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada media preparat. Jadi kalian jangan lupa untuk menyalakan lampu supaya preparat itu bisa terlihat dengan jelas. Ya, objek di atas preparat itu bisa terlihat dengan jelas. Jika yang terjadi, jika Anda menggunakan alat pengamatan dengan benda alami atau sinar matahari. Oke, mulai amati objek yang telah ditempatkan pada meja preparat. Jika Anda menggunakan tipe molekuler, ada berbagai macam tipe yang akan pakai bahasa pengamatan objek. Itu lensanya dengan masing-masing ada 3 lensa yang digunakan dalam yang berikutnya, beberapa jenis alat laboratorium ini memiliki beberapa mikrometer dan makrometer dan mikrometer pada satu unit alat. Kemudian ada beberapa jenis alat laboratorium memiliki beberapa mikrometer satu unit alat. Nah, kemudian putar mikrometer pada preparat, geser ke kanan untuk menempatkannya pada posisi yang sesuai. Nah, kemudian alat pengamat putar alat pengamat yang baik memiliki fitur lampu yang bisa diatur dengan kecerahannya, redup. Nah, kemudian atur lensa untuk memilih terbesar yang diinginkan. Pastikan ketika pengaturan revolver lensa terbesar, jarak antara meja preparat dengan lensa objek cukup jauh sehingga tidak terjadi gerakan antara keduanya. Seringnya menggunakan alat laboratorium ini, tentu kita akan menggunakan instrumen pada alat laboratorium tersebut, namun tetap berhati-hati dengan menggunakannya. Nah, itu yang dapat Bapak jelaskan sekalian anak-anak. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait materi kita atau tentang tugas yang tadi sudah Bapak sudah kerjakan, sampai sekarang sudah kerja. Capek, ada yang bertanya terkait itu, silakan. Nah, tidak ada ya. Baik. Bapak cukup penjelasan kita sampai di sini. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi kita hari ini bagaimana? Coba, kesimpulan dari materi kita hari ini itu bagaimana? Ya, betul. Bagus sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak mau berikan tugas untuk nanti minggu depan kumpul dengan apa? Yang pertama, jelaskan ciri-ciri ini. Ada berapa judul dalam pagi? Jelaskan klasifikasi dari pagi. Oke. Ini yang tugas Bapak turun di atas ya. Bapak sudah tulis di papan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang tugasnya tidak mengisi agar minggu depan kalian kumpul, nanti Bapak akan jelaskan terkait materi ini. Sampai di situ pertemuan kita.
pembelajaran kita bahwa berikan waktu kepada dari kelas yang kedua kita laki-laki, makanya Pak Guru kasih ke yang perempuan satu. Tapi ini langsung telepon untuk memberi kita berdua. Silakan Mbak ini. Baik. Pembelajaran kita sudah selesai. Selamat siang untuk semua. Selamat beraktivitas di hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, sehat-sehat, supaya nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pertemuan yang sama. Kalian bisa sehat, bahwa ketemu kalian seperti biasanya yang ada sekarang. Baik, itu saja. Selamat pagi semua.